Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anugrah Aryansah dengan NIM F1D117032. Di sini saya akan mempresentasikan seminar magang saya berjudul Aktivitas Pertambangan dan Produktivitas Alat Gali Muat dan Angkut Batubara pada PIT Utara PT Tamaruna Mas Internasional Kabupaten Sarawangun Provinsi Jambi. Yang pertama itu pendahuluan. PT Tamaruna Mas Internasional merupakan salah satu perusahaan batubara yang ada di Kecamatan Bukit Pranginan, Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi. Perusahaan menggunakan sistem penambangan terbuka dengan mengoperasikan peralatan mekanis berupa ekskavator untuk alat gali muat dan dump truk sebagai alat angkutnya. Produktivitas alat gali muat dan alat angkut adalah besarnya produksi yang dapat dicapai dalam kenyataan kerja alat gali muat berdasarkan kondisi yang dicapai saat ini. Masalah yang sering terjadi pada perusahaan yaitu tidak tercapainya target produksi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Masalah ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti cycle time, efisiensi kerja alat gali muat dan alat angkut, serta jumlah alat mekanis yang digunakan. Maksud dan tujuan: mengetahui dan memahami tahapan-tahapan pertambangan batubara yang ada di PT Tamaruna Mas Internasional. Selanjutnya, mengetahui dan menghitung produktivitas alat gali muat dan angkut batubara pada PT Tamaruna Mas Internasional. Yang terakhir, mengetahui faktor-faktor penyebab tidak tercapainya produktivitas. Selanjutnya, tinjauan umum sejarah perusahaan. PT Tamaruna Mas Internasional telah melakukan kegiatan penambangan atau kegiatan operasi produksi batubara di wilayah Kecamatan Bukit Pranginan, Kabupaten Sarawangun, Jambi. Kegiatan ini didasarkan pada surat keputusan Bupati Sarawangun nomor 260 per ESDM 2014 tentang perubahan izin usaha penambangan operasi produksi batubara PT Tamaruna Mas Internasional atas Keputusan Bupati Sarawangun nomor 40 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan operasi produksi PT Tamaruna Mas Internasional tanggal 28 Mei 2014 seluas 725,4 hektar. Lokasi: untuk mencapai lokasi penambangan di PT Tamaruna Mas Internasional dapat melewati jalan lintas dengan kendaraan roda 2 dan 4 dengan jarak tempuh kurang lebih 2-3 jam dari kota Jambi ke arah Kabupaten Sarawangun dengan jarak kurang lebih 134 km. Dari Sarawangun berjarak kurang lebih 56 km ditempuh dalam waktu 90 menit untuk sampai desa Bukit Pranginan. Kemudian dilanjutkan dengan jalan tanah dengan jarak 5 km menuju site. Geologi regional: sehubungan dengan busur magmatik barisan dari barat ke timur secara regional, Sumatera dapat dibagi menjadi 4 mendala tektonik, yaitu zona akrasi, zona busur depan, zona busur magmatik, dan zona busur belakang. Dalam tatanan geologi regional, wilayah studi menempati bagian zona busur belakang, berdekatan dengan dataran bergelombang dan merupakan bagian dari cekungan Sumatera Selatan. Iklim dan cuaca. Daerah PT Tamaruna Mas Internasional berada tepatnya di Kecamatan Medyangin yang terletak di Kabupaten Sarawangun, Provinsi Jambi, yang mempunyai karakteristik iklim yang hampir sama dengan daerah kota pada umumnya. Suhu udara rata-rata satu bulan berkisar antara 22 sampai 34 derajat Celcius. Pada umumnya daerah ini terdiri dari 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim kemarau terjadi pada bulan Februari sampai dengan April. Curah hujan pada saat melaksanakan magang di perusahaan ini pada musim kemarau, yaitu bulan Februari sampai April, sehingga curah hujan pada saat itu rendah. Selanjutnya, struktur organisasi. Adapun struktur organisasi pada perusahaan ini yaitu ada Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Site Manajemen, Kantor Pusat, ADM dan Keuangan, Produksi dan Perencanaan, K3 dan Lingkungan. Adapun ADM dan Keuangan, di bawahnya itu Administrasi Keuangan, Bagian Umum, dan HRD. Dan untuk Produksi dan Perencanaan ada Produksi dan Perencanaan. Adapun administrasi keuangan yaitu administrasi produksi dan logistik, dan bagian umum dan HRD, bawahnya humas, security, dan driver. Selanjutnya, kegiatan pertambangan. Yang pertama ada pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk, pengupasan tanah penutup, penambangan batubara, pengangkutan batubara, penimbunan batubara, pemasaran, dan reklamasi. Kegiatan operasional: pembersihan lahan dan pengupasan tanah pucuk.
Pembersihan lahan dilakukan untuk menyingkirkan pepohonan dan semak belukar menggunakan bulldozer. Setelah dibersihkan, maka topsoil dapat digali dengan menggunakan ekskavator dan dimuat. Kemudian topsoil diangkut menggunakan dump truck dan dibawa ke tempat penyimpanan atau stok topsoil. Selanjutnya pemuatan overburden dan pengangkutan overburden. Penggalian tanah penutup berupa overburden dan interburden. Material yang dikupas merupakan lempung pasiran. Overburden diangkut menggunakan dump truck menuju lokasi penimbunan dengan jarak 400 meter. Selanjutnya penggalian batubara dan pemuatan batubara. Kegiatan penggalian dan pemuatan batubara dilakukan setelah mengambil lapisan overburden dan kemudian batubara diambil. Setelah itu langsung dimuat ke dump truck dan dibawa ke stockpile dengan jarak 4 km. Proses pengangkutan batubara dari front penambangan ke stockpile membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Selanjutnya penimbunan batubara dan pemasaran batubara. Material batubara yang telah diangkut kemudian dilakukan proses penimbunan di stockpile. Batubara yang telah ditumpuk di stockpile selanjutnya dimuat ke mobil truk yang dengan kapasitas 14 ton. Kemudian ditimbang untuk mengetahui jumlah batubara yang keluar. Setiap mobil rata-rata bermuatan 14 ton yang akan diangkut ke pelabuhan Tanduku untuk dipasarkan. Selanjutnya yaitu reklamasi. Kegiatan reklamasi yang dilakukan pada perusahaan ini yaitu dengan ditanami jenis tanaman yang sesuai dengan laporan rencana reklamasi yang telah disahkan oleh pemerintah, yaitu pohon sengon. Bab 4. Produktivitas, yaitu adapun pengaruh produktivitas yaitu cycle time dan efisiensi kerja. Perhitungan produktivitas alat gali muat. Produktivitas alat gali muat ekskavator Komatsu PC 300 dengan kapasitas bucketnya 2,1 meter kubik, faktor bucketnya 0,93, swell faktornya 0,74, efisiensi 0,8, cycle time 19,6 detik, density batubara 1,28 ton meter kubik. Maka perhitungan produktivitas adalah sebagai berikut. Dengan rumus kapasitas bucket dikali 3600 dikali swell factor dikali faktor bucket dikali efisiensi dibagi cycle time dan dikali density batubara, didapatkanlah 271,81 ton per jam. Selanjutnya perhitungan produktivitas alat angkut. Produktivitas alat angkut dalam truk Hino yaitu kapasitas bucket 2,1 meter kubik dengan swell faktor 0,74, fill faktor 0,93, efisiensi 0,81 dengan jumlah pengisian 9 kali, cycle time-nya 1207,39 detik. Maka perhitungan untuk produktivitas 6 unit dump truck yaitu 9 dikali 2,1 dikali 3600 dikali 0,74 dikali 0,93 dikali 0,81 dikali density batubara dan dibagi dengan cycle time, didapatkanlah produktivitas untuk 6 unit dump truck itu 402 ton per hari. Kemudian dapat dikalikan dengan 300 jam, di mana 40,20 ton per jam dikali 300 jam dan dikali jumlah alat yaitu sebanyak 6 unit, didapatkanlah hasil 70.360 ton per bulan. Selanjutnya yaitu perhitungan mass factor. Mass factor alat gali muat ekskavator Komatsu dan alat angkut dalam truk Hino adalah sebagai berikut, di mana rumusnya yaitu jumlah alat angkut dikali cycle time alat gali dikali jumlah pengisian dibagi jumlah alat gali muat dikali cycle time alat angkut, di mana jumlah alat angkutnya terdapat 6 unit. Cycle time alat angkut yaitu 24,14 menit, jumlah pengisian kepeselnya 9 kali, jumlah alat gali muat yaitu 1 unit dan cycle time alat gali muat 19,6 detik, didapatkanlah pada rumus 6 dikali 19,6 dikali 9 dibagi cycle time dikali jumlah alat gali muat, didapatkanlah MF-nya 0,73. Berikut adalah perhitungan mass factor dan didapatkan nilai-nilai mass factornya, di mana jika nilai mass factornya di bawah 1 berarti
alat muat bekerja kurang dari 100%, sehingga alat muat menunggu. Keadaan ini menunjukkan faktor kerja alat angkut 100%. Jika match faktornya bernilai 1, keselesaian kerja yang sempurna, artinya faktor kerja antara alat muat dan alat angkut adalah 100%, sehingga tidak ada waktu tunggu antar keduanya. Jika nilai match faktornya di atas 1, berarti faktor kerja alat muat 100%, sedangkan alat angkut kurang dari 100%, sehingga membuat alat angkut tersebut menunggu. Selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, tahapan pertambangan di PT Tamaruna Mas Internasional adalah pembersihan lahan, pengupasan tanah pucuk, pengupasan tanah penutup, penambangan batu bara, pengangkutan batu bara, pemasaran, dan reklamasi. Yang kedua, besarnya efisiensi waktu kerja efektif untuk alat muat adalah 8,3 jam per hari dengan efisiensi 83%, dan waktu kerja efektif untuk alat angkut sebesar 8,3 jam per hari dengan efisiensi 83%. Optimalisasi rangkaian kerja alat-alat mekanis yang ada saat ini, maka didapatkan produksi teoritis untuk 6 alat angkut adalah sebesar 84.384 ton per bulan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya produksi, yaitu waktu edar atau cycle time, efisiensi kerja alat gali muat dan alat angkut, serta jumlah alat mekanis yang digunakan. Selanjutnya saran. Yang pertama yaitu alternatif perbaikan ditawarkan untuk memenuhi target produksi yang telah ditetapkan saat ini adalah meningkatkan pengawasan terhadap kerja alat mekanis dan melakukan peningkatan waktu kerja efektif. Yang kedua, perlu dilakukan pengawasan terhadap operator agar lebih mengoptimalkan jam kerja yang tersedia. Yang ketiga, meminimalisir waktu hambatan dan memperkecil cycle time. 4. Mengkaji kembali alat gali muat dari alat yang telah disediakan untuk mengurangi waktu tunggu alat. Yang terakhir yaitu mengkaji kembali kebutuhan peralatan digunakan dalam penambangan untuk mendapatkan produktivitas yang lebih optimal. Saya rasa hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.